Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan siklus pendapatan dan beban pada modul 8 praktikum audit PT Sukus. Nah, langsung saja yang pertama untuk mengerjakan modul 8 siklus pendapatan dan beban pada PT Sukus ini, kita harus mengerjakan prosedur audit yang ada pada schedule pendapatan dan beban yang ada di halaman 124 buku 2. Nah, yang pertama itu ada pernyataan-pernyataan yang harus diisi dengan indeks dan paraf. Yang pertama, siapkan schedule utama. Nah, ini sudah disiapkan, sudah ada pada indeks PL3. Kemudian yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Nah, ini juga telah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Nah, yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini telah dilakukan dan ada pada indeks ARP 1.3. Kemudian yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, nah mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung, serta pembayarannya. Misalnya beban pemasaran, promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Nah, ini juga telah dilakukan dan ada pada indeks ARP 1.3. Kemudian yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta meminta penjelasan dari pihak manajemen. Nah, ini juga telah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini juga sudah ada dan sudah dilakukan, jadi indeksnya diberi tanda checklist. Kemudian yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Ini juga telah dilakukan, jadi indeksnya diberi tanda checklist. Kemudian lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Nah, ini juga telah dilakukan, jadi diberi tanda checklist untuk indeksnya. Selanjutnya yaitu yang ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini juga sudah dilakukan dan indeksnya itu dalam prosedur audit ada di indeks PL3. Kemudian yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini juga sudah ada dan sudah dilakukan pada indeks PL3. Yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Nah, dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Nah, ini juga sudah dilakukan pada indeks PL3. Selanjutnya yaitu untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut itu benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Nah, ini juga telah dilakukan dan indeksnya itu diberi tanda checklist.
Yang selanjutnya yang nomor 13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan ini telah diperoleh informasi yang memadai. Nah, ini ada pada indeks PL3. Selanjutnya, nomor 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Nah, ini juga telah dilakukan dan indeksnya itu ada pada indeks PL3. Yang selanjutnya, yang terakhir, nomor 15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Ini juga telah dilakukan dan ada pada indeks PL3. Nah, yang selanjutnya kita itu membaca petunjuk yang ada pada buku 1. Di buku 1 itu ada pada halaman 167. Nah, program audit itu bisa dilihat pada halaman 172. Nah, di sana sudah tertera beberapa informasi. Ada Saudari Olivia memberikan informasi yang diperlukan. Anda dalam melakukan pemeriksaan untuk beban operasional dan data perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2018. Adapun hasil temuan pemeriksaan yang didapat oleh Anda adalah sebagai berikut. Daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. Nah, ini sudah ada daftar perhitungan PPh pasal 21-nya yang telah dibuat oleh perusahaan. Untuk detailnya itu bisa dilihat pada halaman 172 buku 1. Kemudian PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.007.000. Nah, ini langsung saja ke tahap pengerjaannya. Untuk yang pertama itu kita kerjakan buku 2 halaman 126. Nah, ini terkait dengan informasi-informasi yang ada pada buku 1 halaman 173. Nah, di sini ada informasi mengenai beban gaji. PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Nah, ini seharusnya dicatat sebagai beban lain-lain, bukan beban gaji. Jadi kita harus melakukan koreksi. Nah, yang pertama itu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terjadi salah catat PPh 21 ke dalam akun beban lain-lain. Nah, untuk jurnal koreksi yang dilakukan itu kita harus mendebit akun beban gaji dan kita harus mengkredit akun beban lain-lain. Untuk besarannya itu sebesar 19.877.000. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Nah, ini juga terjadi salah catat atas representasi atas komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Nah, maka jurnal koreksi yang harus kita buat atau parenya itu jamuan dan representasi di sebelah debit sebesar 60 juta, kemudian akun perjalanan dinas dan akomodasi di sebelah kredit sebesar 60 juta. Kemudian yang ketiga, atas pemeriksaan BPK nomor 02/11 tanggal 15 bulan November tahun 2018 pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Nah, ini juga terjadi salah catat atas biaya representasi sebesar 4.500.000, maka kita harus membuat jurnal koreksi atau pare, di mana jurnal yang harus dibuat adalah mendebit akun jamuan dan representasi sebesar 4.500.000, kemudian kita harus mengkredit akun perlengkapan sebesar 4.500.000. Kemudian yang keempat,
Yang keempat itu atas pemeriksaan BBM nomor 02/09 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Nah, ini ada debit Bank Lopo sebesar 20 juta dan kredit representasi dan jamuan sebesar 20 juta. Nah, penjualan kardus ini merupakan pendapatan di luar usaha. Jadi kita harus melakukan koreksi dan kita harus membuat jurnal koreksinya atau parenya itu sebagai berikut. Kita harus mendebit akun jamuan dan representasi sebesar 20 juta, kemudian kita harus mengkredit akun pendapatan lain-lain sebesar 20 juta karena penjualan kardus ini merupakan pendapatan di luar usaha. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 02/01 tanggal 5 bulan Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Nah, ini terdapat jurnal kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta di sebelah debit dan Bank Lopo di sebelah kredit sebesar 10 juta. Nah, karena ini bebannya adalah tahun 2018, jadi beban yang masih harus dibayar. Nah, untuk itu kita harus mengkoreksi dan membuatkan jurnal koreksi sebagai berikut. Kesejahteraan karyawan di sebelah debit sebesar 100 juta, kemudian beban yang masih harus dibayar bertambah jadi berkurang jadi di sebelah kredit sebesar 100 juta. Maaf, untuk beban yang masih harus dibayar ini merupakan masuknya itu termasuk hutang, jadinya hutang bertambah itu di sebelah kredit 100 juta. Jurnalnya jadi kesejahteraan karyawan di sebelah debit 100 juta, di sebelah kredit beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Kemudian yang selanjutnya ada atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Nah, ini belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan. Nah, untuk jasa akuntannya itu ada pada buku 1 halaman 16. Itu bisa dilihat besaran jasa akuntannya itu sebesar 20 juta. Jadi PPh 23 itu kan 2%, 2% kali 20 juta hasilnya adalah 400.000. Nah, jasa profesionalnya ini yang belum dibayar adalah sebesar 400.000. Untuk jurnal koreksi yang harus kita buat adalah mendebit akun jasa profesional sebesar 400.000, kemudian kita harus mengkredit akun utang PPh 23 di sebelah mengkredit sebesar 400.000. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita tadi kan kita telah mengerjakan buku halaman 126 buku 2 indeks PL3. Nah, selanjutnya kita harus mengerjakan indeks PL3-nya yang di halaman 125 tabel. Itu terdapat akun-akun gaji, kesejahteraan karyawan, promosi, perjalanan dinas dan akomodasi, bensin, jasa profesional, dan lain-lain ya. Itu kita bisa isi dengan informasi yang ada pada jurnal koreksi tadi. Untuk gaji per kliennya sebesar sekian, 1.041.074.000. Nah, ini tadi ada di sebelah debit ada koreksi sebesar 19.877.000 berhubungan dengan akun gaji. Jadi per auditnya itu ditambah karena tadi di sebelah debit jadi 1.060.951.000. Kemudian untuk kesejahteraan karyawan per kliennya sebesar 354.351.000. Tadi ada jurnal koreksi yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan di sebelah debit jadi 100 juta, maaf. 100 juta, jadi per auditnya itu per klien
351 ditambah dengan 100 juta, jadi hasilnya 454.351.000. Kemudian untuk promosi per kliennya sebesar 200.342.40 rupiah. Tadi tidak ada koreksi, jadi per auditnya itu tetap sama. Kemudian untuk perjalanan dinas dan akomodasi per kliennya sebesar 247.952.400. Kemudian tadi di adjustment itu ada koreksi untuk berhubungan dengan perjalanan dinas dan akomodasi, jadi di sebelah debit ada angka 60 juta. Nah, per kliennya 247.952.400, ada kredit 60 juta, jadinya per auditnya itu 187.952.400. Kemudian untuk bensin ini tadi tidak ada koreksi yang berhubungan dengan akun bensin, jadi per klien dan per auditnya itu tetap sebesar 168.587.770. Nah, untuk jasa profesionalnya itu per kliennya sebesar 20 juta. Tadi ada koreksi yang berhubungan dengan akun jasa profesional sebesar 400.000 tadi terkait utang PPh 23 itu 400.000, jadi per auditnya 20.400.000 karena 400 ini ada di sebelah debit. Kemudian selanjutnya untuk asuransi ini tadi tidak ada koreksi, jadi tetap per klien dan per auditnya sama sebesar 20 juta. Kemudian jamuan dan representasi per kliennya sebesar 41.965.000. Tadi ada koreksi di bagian debit terkait dengan akun jamuan dan representasi sebesar 84.500.000. Jadi per auditnya 41.965 ditambah dengan 84.500, hasilnya adalah 121.965.000. Kemudian selanjutnya yaitu sumbangan sampai dengan akun sewa ini tidak ada koreksi yang dilakukan, tidak ada yang berhubungan dengan koreksi pada adjustment tadi, jadi antara per klien dan per auditnya itu sama, tidak ada perubahan. Nah, untuk totalnya sendiri, kemudian yang lain-lain itu beban lain-lain tadi ada beban lain-lain per kliennya 19.877.545. Nah, ternyata di bagian koreksi tadi ada kredit sebesar 19.877.000 berhubungan dengan akun beban lain-lain. Jadi per auditnya itu sebesar Rp545. Nah, untuk total sendiri dari per kliennya itu sebelumnya sebesar 2.630.694.255. Nah, kemudian untuk total per auditnya sendiri itu sebesar 2.794.255. Nah, setelah kita mengerjakan indeks PL3 yang ada pada halaman 125, kita harus mengerjakan tahap yang selanjutnya, yaitu pada indeks M2.1. Nah, pada indeks M2.1 itu terdapat nama-nama karyawan beserta masa kerja, status penghasilan bruto per tahun, kemudian THR, total penghasilan bruto, dan lain-lain, dan sebagainya terkait dengan uraian PPh 21. Nah, itu harus dikerjakan. Untuk mengisi ini kita harus melihat petunjuk yang ada pada buku 1 halaman 172. Nah, di sana sudah tertera mengenai total penghasilan bruto dari setiap karyawan, kemudian ada statusnya, ada THR-nya, ada PPh pasal 21-nya. Kemudian di sini ada disuruh mengisi BPJS. Nah, untuk BPJS karena tidak terdapat informasinya, jadi diganti dengan iuran JHT. Nah, ini bisa dilihat
pada dokumen pemotongan gaji yang ada pada buku 1 bisa dilihat pada buku 1 tentang pemotongan gaji karyawan ini. Ada pada halaman 208 buku 1. Nah, ini penghasilan brutonya diestri sebesar 180 juta, THR-nya 15 juta, jadi penghasilan brutonya itu sebesar 195 juta. Kemudian ada biaya jabatan itu sebesar 5%. Nah, ini 5%-nya dari penghasilan bruto, yaitu sebesar 6 juta. Nah, untuk iuran JHT-nya itu ada sebesar 7.215. Jadi penghasilan netonya itu sebesar 181.785.000. Untuk PTKP ini diperoleh dari status dari setiap pegawai. Nah, untuk K1 ini artinya adalah sudah menikah dan memiliki tanggungan anak 1. Jadi PTKP-nya itu sebesar 63 juta. Untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta, kemudian karena menikah ada istri jadi ditambah 4.500.000, kemudian tanggungan anak 1 4.500.000. Nah, ini diperoleh hasil sebesar 63 juta untuk PTKP-nya. Untuk penghasilan kena pajak itu berasal dari jumlah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, hasilnya adalah 118.785.000. Untuk PPh 21-nya ini tergantung dengan PKP-nya. Nah, itu menggunakan tarif progresif. Nah, itu ada tarif 5%, 15%. Untuk penghasilan 0 sampai 60 juta itu tarifnya sebesar 5%. Nah, ini tinggal dikalikan, kemudian yang lebihannya dari 60 juta itu dikalikan dengan 15% karena tarif pajak itu progresif. Nah, untuk PPh 21-nya itu diperoleh hasil Rp12.817.750. Untuk yang karyawan lainnya itu caranya sama. Kemudian untuk total dari setelah dihitung semua, untuk total PPh 21 itu diperoleh sebesar Rp19.440.250. Nah, ini PPh 21 yang seharusnya di-store. Tetapi berdasarkan informasi ternyata yang baru di-store adalah sebesar 19.877.000. Jadi terdapat PPh 21 yang masih terutang sebesar Rp63.250. Setelah mengerjakan indeks M2.1, kita harus membuatkan adjustment atau jurnal koreksi dari kesalahan catat yang terdapat pada indeks M2.1. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa yang pertama ada kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018. Nah, untuk itu kita harus membuatkan adjustment atau jurnal koreksi PARE, yaitu mendebit akun utang PPh 21 sebesar 28.505.109. Kemudian kita harus mengkredit akun beban gaji sebesar 28.505.109. Kemudian yang kedua itu terdapat kelebihan pencatatan atas PPh 25. Jadi kita harus membuatkan jurnal koreksi atau parenya itu kita harus mendebit akun utang PPh 25 atau 29 sebesar 357.438.908. Kemudian kita harus mengkredit akun beban pajak penghasilan sebesar 357.438.908. Nah, itu adalah indeks M2.
Selanjutnya adalah indeks M2 pada tabel yang ada pada halaman 127 buku 2. Di sini ada keterangan utang pajak PPh 21, utang pajak PPh 23, utang pajak PPh 25, PPN keluaran. Nah, di sini untuk utang pajak PPh 21 per kliennya sebesar 28.568.359. Tadi terdapat di dalam jurnal koreksi itu terdapat akun-akun yang berhubungan dengan utang pajak PPh 21 di sebelah debit sebesar 28.505.109. Jadi untuk per auditnya adalah sebesar 63.250. Nah, ini diperoleh dari per klien 28.568.359, kemudian di bagian debit ada sebesar 28.505.109. Nah, jadi per auditnya adalah 63.250. Selanjutnya untuk utang pajak PPh 23 per kliennya itu tidak ada, sebelumnya tidak ada informasi terkait dengan utang pajak PPh 23, tetapi dalam jurnal koreksi tadi terdapat akun yang berhubungan dengan utang pajak PPh 23, yaitu sebesar 400.000 di sebelah kredit. Jadi per auditnya ini muncul jumlah 400.000. Karena tadi sebelumnya itu per kliennya adalah 0. Selanjutnya utang pajak PPh 25 atau 29 ini menurut klien itu sebesar 983.066.800. Kemudian tadi ada koreksi yang berkaitan dengan akun utang pajak PPh 25 atau 29. Nah, ini ada koreksi di bagian debit sebesar 357.438.908. Nah, jadi per auditnya itu ketemu 629.627.892. Untuk PPN keluaran menurut klien 17.806.503 karena tidak terdapat salah catat berhubungan dengan akun PPN keluaran, jadi untuk per auditnya itu tetap sama seperti yang per klien. Untuk total dari keseluruhan utang pajak adalah sebesar 643.897.645. Nah, ini diperoleh dari total per audit utang pajak PPh 21, utang pajak PPh 23, utang pajak PPh 25, dan PPN keluaran. Nah, setelah kita mengerjakan indeks M2 prosedur audit, kita harus mengerjakan tahap yang selanjutnya, yaitu indeks M2 1.1, di mana pada tabel tertera antara ada bulan Januari sampai Desember, kemudian ada informasi mengenai tanggal setor, jumlah, dan tanggal lapor yang harus diisi. Nah, ini kita bisa melihat pada buku 1. Bisa melihat pada buku 1 halaman 198. Nah, di situ tertera penyampaian SPT elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT Sukus dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Nah, untuk bulan Januari sendiri itu tanggal stornya tanggal 9 bulan 2 tahun 2018. Untuk jumlah stornya sebesar 1.807.000. Nah, ini untuk bulan Januari sampai November itu jumlahnya sama, yaitu sebesar 1.807.000. Untuk tanggal lapor bisa disesuaikan dengan melihat dokumen yang ada pada buku 1. Demikian penjelasan saya mengenai prosedur audit modul 7 praktikum audit pada PT Sukus terkait dengan modul siklus pendapatan dan beban. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.